Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 1098-1100. Pada saat ini, ekspresi Lin Yan dan yang lainnya tiba-tiba memadat. Tuan, sepertinya ada satu orang lagi di antara kita. Pada saat ini, Huan Luo tiba-tiba berbicara. Ada 17 orang dalam kelompok mereka, termasuk Lin Yiyun, Miao Han, Mu Zan, Ling Qi, dan Mu Chen. Tapi sekarang, ada 18 angka. Apa yang terjadi? Siapa yang menyusup ke dalam diri kita? Mu Zan juga tampak malu. Jangan bergerak. Lin Yan juga berteriak setelah transmisi kekuatan spiritual mereka. Wow, dalam sekejap, semua orang berdiri di tempat. Lin Yan menarik napas dalam-dalam, matanya tiba-tiba terbuka, dan dia melihat sosok itu satu demi satu. Niat tahu setiap orang terlihat langsung oleh Lin Yan. 16 sosok semuanya jatuh ke matanya, tetapi ketika kekuatan mata tahu tersebar, 17 sosok bisa terlihat. Mata surga yang abadi, lihat melalui ilusi, buka. Lin Yan berteriak di dalam hatinya, dan menggunakan mata surgawi secara ekstrim. Cahaya keemasan di kedalaman matanya menjadi semakin intens dan sepenuhnya melihat angka 17 yang pertama itu. Sosok itu sebenarnya tampak persis seperti Mu Zan. Dua gembala berkelahi, dan ekspresi mereka semua sama. Lihatlah langit dan bumi, itu hancur. Lin Yan berteriak dalam hatinya lagi, dan kemudian mengalihkan pandangannya ke kedua Mu Zan. Akhirnya, ekspresinya memadat dan dia melihat sosok salah satu Mu Zan berubah. Itu adalah seorang kultivator dengan noda darah di wajahnya dan telah meninggal entah sudah berapa lama. Giginya sangat panjang, dia memiliki rambut merah di tubuhnya, dan kukunya sangat panjang padanya, dan dia benar-benar menatapnya. Tapi senyuman itu sangat dingin. Rasanya seperti salju lebat yang turun di bulan Juni, sangat aneh. Ledakan. Tapi Lin Yan tidak memiliki rasa takut, dan bergegas maju dengan ledakan kekuatan spiritual. Cici. Sosok itu tiba-tiba menjerit, dan kemudian bertarung melawan kekuatan spiritual Lin Yan. Bang! Namun, di bawah kekuatan Lin Yan, tubuhnya tiba-tiba terbelah. Taoisme di sekujur tubuhnya tersebar, dan tubuh aslinya terungkap. Dalam sekejap, itu berubah menjadi genangan darah, meninggalkan suara di jurang di bawah dinding batu. Melihat ini, Mu Zan dan yang lainnya terkejut. Tapi itu juga melegakan. Tiba-tiba ada satu orang lagi, yang terlalu aneh. Namun di depan, banyak orang yang berpencar dan memperlihatkan warna aslinya. Namun mereka berkata, mengapa kita memiliki jumlah orang yang tepat? Total kita ada 9, tepatnya 9, tapi barusan saya melihat dengan jelas orang lain selain saya. Ada 9 angka di antara kalian, totalnya 10 orang. Mungkin orang lain pernah bergabung dengan kami, kata banyak orang. Tetapi ketika mereka menyatukan kembali keinginan tahu mereka, mereka menemukan bahwa ada satu orang lagi. Mari kita hitung, 1, 2, 3, 10, 11. Ledakan. Suara ini mengungkapkan makna kuno, bahkan mematikan. Apalagi mereka mencium bau busuk. Nafas ini mengenai hidung mereka, menyebabkan seluruh tubuh semua orang gemetar. Apa yang terjadi? Segera singkirkan niat tahu itu. Seseorang berkata, tetapi kemudian mata mereka terfokus. Tetapi mereka masih tidak dapat melihat sosok ke-11. Jika sosok itu muncul lagi nanti, kami akan memberitahukan namanya. Kata seseorang, Taoisme mereka menutupi tubuh mereka lagi,
dan sosok ke-11 muncul lagi. Wang Chen, Zheng Han. Petik 2. Nama semua orang terdengar satu per satu. Ketika orang terakhir mendaftar, suaranya sama dengan Wang Chen, lalu dia berkata, Wang Chen. Bagaimana mungkin menjadi dua Wang Chen? Serangkaian suara terkejut terdengar. Ketika mereka ingin mengunci kedua Wang Chenzi, mereka menemukan sosok mereka terus bergerak dan benar-benar menyatu dengan kerumunan lagi, membuat mereka bingung. Sepertinya selama kita tidak menggunakan di sana tidak masalah jika niat Dao menutupinya. Jika demikian, maka niat Dao akan hilang. Jika kita benar-benar menemukan harta karun itu, kita bisa menggunakan niat Dao untuk menutupi seluruh tubuh. Tarik napas dalam-dalam, kata satu orang. Begitu pula tim lain. Banyak pihak yang diundang ke pelelangan hari ini. Orang-orang di sini, siapa kamu dan mengapa kamu mengikutiku? Pada saat ini, sebuah suara datang dari dalam. Kata-kata itu jatuh, tapi tidak ada yang menjawab. Itu kamu berjalan tanpa mengeluarkan suara. Di sekte lain, seseorang berbicara dan segera melihat ke suatu sosok. Hei, kamu menemukanku. Ketika pria itu selesai berbicara, senyuman aneh muncul, tetapi kemudian sosok itu menghilang, tetapi tidak butuh waktu lama. Mereka menemukan bahwa ada orang lain di tim mereka lagi, tetapi kali ini semua orang berjalan dengan urusan bisnis. Hal-hal aneh membuat banyak orang sedikit takut. Banyak orang tidak tahan dan langsung pergi. Kata Huan Luo, jiwa itu bersamanya. Begitu tersangkut, jiwanya akan hilang, atau yang lain akan terbunuh. Lin Yan berkata, ada banyak orang meninggal di sini yang jiwanya tidak dapat dibubarkan selama hidupnya, jadi mereka tetap tinggal dan jiwanya hanya mengikuti orang. Kata-kata ini membuat Huan Luo dan yang lainnya menghela nafas. Jelas mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Semakin sering hal ini terjadi, semakin yakin Lin Yan tentang satu hal. Benda-benda dari tanah terlarang kehidupan dan kematian telah benar-benar lolos. Dia menarik napas dalam-dalam dan berpikir sendiri. Nafas ini, pemandangan ini jelas merupakan tempat terlarang antara hidup dan mati. Apalagi sebagai Tiangen Master, Lin Yan juga bisa merasakan aura semacam ini. Tanah terlarang hidup dan mati, tidak ada yang bisa masuk. 10 kematian dan tidak ada kehidupan. Hanya Kaisar Agung yang bisa masuk. Bahkan setengah kaisar pun akan kesulitan untuk menembus lebih dalam. Segala sesuatu di tanah terlarang hidup dan mati terlalu menakutkan. Meski bukan tanah terlarang hidup dan mati, namun memiliki suasana tanah terlarang hidup dan mati. Ini seharusnya adalah makhluk di tanah terlarang hidup dan mati yang keluar dari sana dan datang ke sini. Selama berabad-abad, makhluk-makhluk di tanah terlarang hidup dan mati telah tinggal di tanah terlarang hidup dan mati, dan umumnya tidak keluar dari dalam. Ada beberapa kekacauan di masa lalu, tetapi semuanya diredam oleh kaisar pada waktu itu. Namun ribuan tahun yang lalu, Lin Yan merasa bahwa kekacauan di tanah terlarang hidup dan mati sangat sering terjadi. Menghitung waktu sekarang, makhluk di tanah terlarang hidup dan mati di gunung ini seharusnya sudah muncul puluhan ribu tahun yang lalu. Hari ini memang era yang hebat, dan bahkan area terlarang antara hidup dan mati pun menjadi gelisah. Lin Yan tahu bahwa tanah terlarang kehidupan dan kematian beberapa kali lebih menakutkan daripada laut misterius. Di kedalaman itu, ada makhluk yang sebanding dengan Kaisar Agung. Terlepas dari apakah manusia, iblis, elf, semua kaisar besar di masa lalu telah menganggap tanah terlarang hidup dan mati
namun fakta bahwa tanah terlarang hidup dan mati masih ada menunjukkan latar belakangnya. Faktanya, bahkan kaisar pun kesulitan menjelaskan apa yang ada di dalamnya. Ledakan. Tiba-tiba, seseorang di dalam mengambil tindakan, dan ledakan kekuatan spiritual menyapu segala arah. Apa-apaan ini? Banyak orang meraung, rasa takut terkandung dalam suara mereka. Cih, hanya saja ketika kekuatan spiritual ini jatuh, rasanya seperti menghempas ke udara. Sosok-sosok itu tidak dapat dibunuh sama sekali. Mereka sangat aneh, menghilang dan muncul kembali secara tiba-tiba, dan orang-orang ini bukanlah Lin Yan. Memanggil, Lin Yan memimpin semua orang langsung menuju kedalaman. Semakin dalam, semakin keras suaranya. Suara ini seperti detak jantung, seolah-olah ada sesuatu yang akan hidup kembali, dan mengandung vitalitas yang kuat. Dan di sini, ada sumber darah. Di mata air darah, sebuah sarkofagus kuno melayang. Saat ini, tidak hanya Lin Yan yang datang ke sini, tetapi juga orang lain masuk ke sini. Bunga roh 1000 darah. Itu adalah obat untuk nirwana. Banyak orang terkejut. Ini adalah harta yang lebih berharga daripada obat Tao. Setelah diminum, dapat meningkatkan tingkat kultivasi secara signifikan, dan bahkan mencapai kondisi nirwana di masa depan. Senior dari Paviliun Qianxi pasti telah mengambil bunga roh 10.000 darah ini untuk menerobos ke alam nirvana dalam waktu 1 tahun. Untuk sesaat, semua orang merasa bersemangat. Ledakan. Banyak kultivator bergerak dan melompat, ingin memetik 10.000 bunga roh darah di sumber darah. Tapi begitu sosoknya mencapai sumber darah, cahaya di sumber darah bersinar, langsung menutupi para pembudidaya ini dalam sekejap. Wow, saat berikutnya, sosok mereka jatuh ke dalam sumber darah, dan tulang mereka menghilang dan berubah menjadi darah. Ini, banyak orang terkejut dan menunjukkan rasa takut. Mata air darah ini luar biasa. Jangan melewatinya. Ledakan. Tetapi ketika banyak orang mundur, tiba-tiba, banyak tokoh tiba-tiba mengerahkan kekuatan mereka dan benar-benar mendorong para praktisi ini langsung ke sumber darah. Ada riak di mata air darah. Bahkan seorang kultivator yang kuat di alam pencerahan juga. Demikian, dia mati langsung di dalamnya. Siapa kamu? Hal ini membuat beberapa penggarap dari sekte dan keluarga bertanya dengan ngeri. Sosok-sosok itu mengikuti mereka sepanjang jalan dan tidak melakukan apapun terhadap mereka sama sekali. Namun kini, ia justru mengambil tindakan dan langsung membunuh banyak orang. Kepulan-kepulan, banyak orang mundur untuk berjaga-jaga terhadap semua orang, tetapi panah darah muncul dari sumber darah. Panah darah terbang keluar dan mendarat di semua orang, membunuh mereka secara langsung. Di luar, ada lebih banyak lagi petani yang berteriak ketakutan, dan beberapa bahkan sangat ketakutan hingga menjadi gila dan mundur. Banyak orang bahkan tidak datang ke sini dan langsung pergi. Para penggarap di sini juga ingin pergi, tetapi tiba-tiba, sebuah ruangan batu jatuh di sini. Saat kamu menjadi budakku, aku akan membiarkanmu pergi, dan aku akan memberimu bunga darah semua jiwa untuk membantumu memasuki alam nirwana. Apakah Anda manusia atau hantu? Mendengar ini, para praktisi yang hadir memandang peti mati itu dengan ngeri. Sebuah peti mati melayang di udara, dan bahkan terdengar suara di dalamnya. Aku adalah surga, Kaisar Agung, dan keberadaan yang kekal. Aku abadi dan ada selamanya. Sebuah suara terdengar dari dalam peti mati, membawa semua keagungan. Ledakan. Saat kata-katanya jatuh, sesosok tubuh tiba-tiba bergerak dan meledak ke arah dinding batu.
Kekuatan ini sungguh mencengangkan, setidaknya bagi seorang praktisi pencerahan tingkat ke-6. Kekuatannya meledak, mengejutkan semua orang. Tapi itu tidak merusak dinding batu sama sekali, yang membuat ekspresinya berubah. Seorang kultivator pada pencerahan tingkat ke-6 dapat menghancurkan segala arah dengan satu kekuatan, dan gunung-gunung akan meledak, tetapi sekarang, tidak ada satu pun dinding batu yang rusak. Mencari kematian. Suara itu terdengar di peti mati, cahaya bersinar, dan kemudian kekuatan di sumber darah membombardir pria itu. Seorang kultivator pada pencerahan tingkat ke-6 tidak dapat memblokir serangan ini sama sekali. Kemudian orang tersebut kehilangan nafas, dan mayatnya tiba-tiba bermutasi. Kemudian kukunya bertambah panjang, tumbuh rambut merah di badan, bahkan giginya menjadi sangat panjang, seluruh orang menjadi kaku, dan kulit menjadi kering. Jika kamu tidak menjadi budakku dalam hidup, aku akan menjadikanmu budakku dalam kematian. Suara dari peti mati terdengar lagi, dan suara itu bercampur dengan niat membunuh yang kuat. Mendengar ini, banyak orang gemetar. Tampilan ini terlalu menakutkan. Banyak yang menyesal malah memasuki tempat ini. Bahkan Yao Xiaoqian dan Qi Bin tampak sedikit ketakutan. Apa yang harus saya lakukan jika saya menjadi budak Anda? Pada saat ini, seorang kultivator bertanya. Saya akan membiarkan Anda menjadi kultivator nirwana. Anda membunuh seorang kultivator pencerahan setiap 2 tahun sekali, membawa darah mereka dan memasukkannya ke dalam sumber darah ini. Semakin kuat kultivator pencerahan, semakin baik. Bagaimana dengan selain itu? Banyak orang yang sedikit terharu ketika mendengar ini. Saya hanya punya permintaan ini. Sebuah suara terdengar dari dalam peti mati. Hal ini menyebabkan cahaya muncul di mata banyak orang. Hanya satu kultivator pencerahan yang terbunuh dalam setahun, dan darahnya disuntikkan ke sumber darah. Jika mereka bisa masuk ke nirwana, itu akan sangat mudah. Banyak praktisi tidak memiliki harapan akan nirwana, bahkan jika mereka mencapai pencerahan tingkat ke-6 atau ke-7, mereka tidak memiliki harapan dalam kehidupan ini. Ini adalah hal yang luar biasa bagi mereka. Jika Anda benar-benar dapat membawa saya ke nirwana, saya bersedia menjadi budak Anda. Pada saat ini, seorang kultivator berbicara dan mengambil langkah maju. Saya juga bersedia. Petik 2. Tetapi pada saat ini, ekspresi Lin Yan memadat, menyapu semua orang, memperlihatkan ekspresi desahan. Hahaha, sebuah suara tiba-tiba terdengar di peti mati, dan tawa itu sangat keras. Dan ini sangat dingin. Itu bahkan mengungkapkan sedikit pun niat membunuh yang berdarah. Tetapi kecuali mereka yang berbicara, para penggarap yang tersisa semuanya mengerutkan kening. Orang-orang seperti Muzan dan lainnya memiliki bakat yang luar biasa. Jika tidak terjadi apa-apa dalam hidup ini, mereka pasti akan mampu mencapai kondisi nirwana. Dan meskipun bakat mereka lemah, mereka tidak akan pernah menjadi budak siapapun. Ini adalah kesombongan. Setelah menghabiskan waktu lama bersama Lin Yan, kesombongan ini semakin mendarah daging. Bagaimana denganmu? Saat ini, sebuah suara terdengar dari dalam peti mati. Suara ini seperti sebuah mata, mendarat di sekitar Lin Yan dan yang lainnya dengan tepat sasaran. Kami juga bersedia. Beberapa kultivator di sebelah Lin Yanzu berkata. Mereka tidak punya pilihan selain mengetahui makhluk seperti apa di dalam peti mati yang dapat membunuh para kultivator di tingkat pencerahan ke-6 dan menjebak mereka sampai mati di sini. Jika Anda tidak setuju, saya khawatir itu satu-satunya cara untuk mati, bukan? Saya tidak setuju. Terdengar suara seorang pemuda.
Orang ini pasti jenius dari sekte Tao tertentu. Saat dia selesai berbicara, kekuatan rohaninya hampir meledak. Ledakan. Namun pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba menyerang. Itu adalah kultivator pencerahan tingkat ke-6 yang dipenggal. Dia seperti cahaya dan kilat, menuju langsung ke arah pemuda itu, dengan rambut merah di sekujur tubuhnya seperti jarum baja. Pemuda itu jelas sedang waspada. Dia segera mengeluarkan liontin giok dan menghancurkannya dengan keras. Tapi kemudian matanya tiba-tiba berubah. Semuanya dipenjara di sini. Jika aku tidak membiarkanmu pergi, kamu hanya bisa tinggal di sini selamanya. Kemudian pemuda itu menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan senjata Tao miliknya, dan menahan rambut merah itu. Tapi lawannya terlalu kuat, dan senjata Tao itu segera hancur. Dan kultivator pencerahan tingkat 6 bergerak langsung dan menggigit leher pemuda itu. Tertawa, sebuah suara terdengar, dan darah di tubuh pemuda itu seolah tersedot, dan dia langsung berubah menjadi mumi. Merayu, setelah menyedot darah, gigi dan kuku kultivator pencerahan tingkat 6 ini sedikit lebih panjang, dan suara rengekan di mulutnya bahkan lebih mengejutkan. Tubuhnya sangat kaku hingga dia tidak bisa berjalan, namun dia melompat beberapa meter. Masih ada bau busuk di tubuhnya. Dan seluruh tubuhnya juga membusuk. Melihat ini, banyak orang tampak ngeri. Dia bahkan semakin kagum dengan keberadaan misterius di dalam peti mati. Kami bersedia menjadi budak Anda. Praktisi ini segera berkata. Mendengar ini, terdengar tawa dari peti mati. Kalau begitu minumlah darah di sumber darah ini dulu, minum 1 tetes saja. Mata semua orang menunjukkan ketidakberdayaan, dan mereka semua minum 1 tetes. Kemudian tubuh mereka gemetar dan mata mereka menjadi merah. Dalam hal ini, hanya Qi Bin, Yao Xiaoqian, Lin Yan dan lainnya yang tidak tersentuh. Apakah kamu tidak senang? Lalu sosok di peti mati itu berkata kepada Lin Yan dan yang lainnya. Ledakan. Mayat praktisi pencerahan tingkat 6 segera melompat ke arah Lin Yan dan yang lainnya. Kami adalah orang-orang dari suku kuno. Merasa mayat itu datang, tiba-tiba Qi Bin berkata. Oh, apakah kamu klan roh? Klan guntur atau klan angin? Menatap Qi Bin, makhluk misterius di dalam peti mati berkata. Mendengar ini, Qi Bin terkejut. Klan roh, klan guntur, klan angin, semuanya itu raksasa. Klan roh adalah keluarga tertua di alam roh. Klan guntur dan klan angin adalah keluarga tertua di wilayah guntur dan angin. Meski dikenal juga sebagai anggota suku kuno, namun terdapat kesenjangan yang sangat besar dibandingkan dengan suku roh, suku guntur, dan suku angin. Nenek moyang mereka hanya melahirkan setengah kaisar, sedangkan suku roh dan suku lainnya justru melahirkan lebih dari 1 kaisar agung. Tidak, sepertinya kamu hanyalah klan kuno biasa. Jangan bilang kamu seperti ini. Bahkan jika anak-anak dari klan kuno seperti klan roh, klan guntur, klan angin, dan klan obat ada di sini, mereka akan berakhir seperti ini. Suara di dalam peti mati berkata. Kata-kata seperti itu mengejutkan Qi Bin. Dia memandang Yao Xiaoqian dan kemudian memberi isyarat padanya. Dia segera menghancurkan liontin giok itu, tapi sayangnya, cahaya liontin giok itu bersinar dan menyelimutinya, tapi itu tidak bisa memindahkannya. Hal yang tidak berguna. Qi Bin langsung marah dan membuang liontin giok itu. Kemudian dia mengambil kembali harta Tao yang diberikan oleh Master Pavilion Qianxi. Harta karun Tao terungkap, dan mayat di tingkat pencerahan ke-6 tiba-tiba menunjukkan ekspresi ketakutan, dan kemudian mundur.
Apakah kamu pikir kamu bisa keluar dariku dengan hal sekecil itu? Makhluk misterius di dalam peti mati tiba-tiba meraung dengan marah, dan kemudian terdengar suara gemuruh. Air mancur, darah melonjak dan panah darah terbang keluar. Datang ke arah mereka berdua. Jika berada di tempat lain di gunung, mereka akan bisa masuk dan keluar sesuka hati dengan apa yang mereka miliki. Dan mayat yang terinfeksi racun mayat tidak akan pernah berani mendekati mereka. Bahkan jiwa pun menyerah. Namun setelah mencapai titik ini, harta karun tersebut tidak efektif. Makhluk misterius di dalam peti mati itu jelas tidak menganggap serius harta karun ini. Booming. Baik Yao Xiaoqian maupun Qi Bin mengambil tindakan, berharap dapat meledakkan kekuatan darah di tubuh mereka. Mereka semua jenius di klan kuno masing-masing. Garis keturunan mereka kaya akan kekuatan. Begitu meledak, aura leluhur mereka akan muncul. Inilah kehebatan klan kuno. Dikatakan bahwa ketika klan iblis menyerang, pembangkit tenaga listrik puncak dari klan spiritual mengambil tindakan. Kekuatan garis keturunannya meledak, dan beberapa hantu kaisar muncul di belakangnya. Jika Xuan Hai tidak memproklamirkan dirinya sebagai kaisar, bahkan setengah kaisar dari klan iblis tidak akan mampu bersaing dengan orang yang begitu kuat. Semakin murni garis keturunannya, semakin kuat pula aura nenek moyangnya. Sekalipun kekuatan garis keturunannya begitu murni hingga mendekati garis keturunan kaisar leluhur, seseorang dapat merasakan kekuatan kehidupan kaisar leluhur yang tak tertandingi. Namun, dalam hal ini, hanya anak atau cucu kandung kaisar yang dapat melakukannya. Tapi bagi Qi Bin dan Yao Xiaoqian, mereka tiba-tiba mengerutkan kening saat ini. Karena kekuatan garis keturunan mereka sebenarnya tidak mampu meledak saat ini. Garis keturunan itu sepertinya dibatasi. Ku bilang, di daerahku, kamu dibatasi olehku. Saat aku di sini, akulah langit dan kaisar. Qi Bin dan Yao Xiaoqian tiba-tiba terlihat putus asa. Namun, Qi Bin mengertakkan gigi dan berdiri di depan Yao Xiaoqian. Qi Bin melihat ini, Yao Xiaoqian terkejut. Ku bilang aku akan melindungimu. Bahkan jika aku harus mati hari ini, aku akan selangkah lebih maju darimu. Hal ini membuat hati Yao Xiaoqian gemetar. Dia dulu mengenal Qi Bin hanya sebagai tuan muda yang keren dari klan Qi, tapi dia tidak menyangka saat ini, dia akan begitu bertanggung jawab. Kalian juga harus mati. Peti mati itu juga melihat ke arah Lin Yan dan yang lainnya dan berteriak. Kekuatan pegas darah juga mengepul ke arah Lin Yan dan yang lainnya. Berhenti. Lin Yan segera berteriak. Bahkan jika kamu ingin menjadi budakku sekarang, itu sudah terlambat. Bisakah kamu berhenti sekarang? Sepotong batu kuno tiba-tiba muncul di tangan Lin Yan.